Ustadz, Ana adalah seorang yang taat beribadah, tapi masih sesekali berbuat maksiat. Di benak Ana, jika kita melaksanakan sholat sunnah fajar, bisa mendapat sesuatu yang lebih baik dari dunia dan isinya. Apalagi saya mengerjakan ibadah-ibadah wajib yang lainnya. Jadi saya berpikir ketika saya bermaksiat sesekali tidak ada masalah. Karena ibadah yang saya lakukan yang lain akan menutupi maksiat tersebut. Saya ingin sekali menghapus pikiran-pikiran seperti itu Ustadz, tapi sangat sulit. Karena saya jadi suka membanding-bandingkan ibadah yang saya lakukan dengan kemaksiatan yang saya lakukan. Mohon sarannya Ustadz. Iya. Pertanyaan masalah tazkiyatun nafs ini ya, masalah pensucian hati seseorang. Sangat bagus. Jadi begini, kalau ada opsi antara mengerjakan kebaikan yang jelas ada pahalanya dengan mengerjakan dosa yang bisa mendatangkan hukuman, mana yang kita dahulukan? Kerjakan kebaikan. Atau contoh duniawianya dulu. Kalau ada satu pekerjaan mendatangkan keuntungan, dengan satu pelanggaran bisa mendatangkan kerugian. Yang mana kita? Atau investasi menguntungkan, ini malah merugikan. Kita pasti akan pilih yang menguntungkan kan? Nah, jawab dalam diri kita sendiri dan tanamkan sebagai sebuah pondasi. Daripada saya buat dosa di saat yang tadi kita anggap remeh itu, anggap apa deh saya buat dosa di saat ini. Misalnya 1 jam kita buat dosa. Kenapa kita nggak ganti aja dengan 1 jam berbuat kebaikan? Bagaimana caranya? Harus dipaksakan. Kan sabar dalam Islam ada 3 kan? Sabar dalam mengerjakan ketaatan. Dulu di majelis ilmu seperti ini butuh kesabaran. Saya duduk sini ngobrol 1 jam, teman-teman duduk mendengarkan, itu butuh kesabaran. Ya, kita bangun sholat malam lagi ngantuk, kita bersedekah sementara kita butuh kesabaran. Yang kedua ini sabar dalam meninggalkan dosa. Kita semua punya peluang berbuat dosa. Siapa yang tidak punya peluang untuk itu? Untuk zina, untuk bohong, untuk menipu, untuk membunuh. Tapi pada saat peluangnya datang sabar, itu puncak pahalanya di situ. Tolak gitu, jangan lakukan. Baru kemudian sabar atas ujian harian. Nah begitu. Jadi daripada kita mengerjakan dosa itu lebih baik kita kerjakan ketaatan. Dan selalu tanya begini teman-teman sekalian. Kalau saya tidak lakukan kenapa? Gak ada apa-apa. Kalau misalnya ada penawaran zina, dulu kita tidak berzina. Kenapa? Mata kita buta, kuping kita jadi tuli, tangan kita putus. Enggak kan? Cuma gejolak dalam hati. Jadi lawan saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca beberapa ayat Al-Quran, berdoa kepada Allah, tidur, bawa tidur. Udah besok pagi bangun sudah tidak ada masalah. Biasanya begitu. Bahkan kata Nabi SAW, siapa yang menurunkan pandangannya dari yang haram di saat itu, dia gejolaknya hatinya ingin lihat, tapi dia turunkan pandangannya, Allah akan tanamkan kenikmatan iman untuknya sampai hari kiamat. Bukan cuma semasa hidup, dia akan rasakan terus mampunya sampai hari kiamat kata Nabi SAW. Jadi walaupun dia meninggal, dia merasakan manfaat turunkan pandangan dari yang haram itu. Satu kali. Jadi mau tonton, mau ketemu, mau tatapan, itu ditahan. Gejolaknya ada, tapi ditahan. Nabi Yusuf alaihissalam sudah menahan. Allah berikan kekerajaan setelah itu. Gitu kan? Allah berikan janji-janji yang besar setelah itu. Jadi memang pondasi itu yang harus ditanamkan dulu. Daripada saya kerjakan dosa, lebih baik saya kerjakan ketaatan. Terus yang kedua, kalau saya tidak kerjakan dosa, kenapa? Nggak ada masalah sebenarnya. Gitu kan? Dan ini jelas bisikan syaitan. Supaya kita menganggap remeh. Kita akhirnya menganggap, oh saya sudah banyak buat kebaikan kok. Tidak apa-apa saya buat dosa ini. Bagaimana kalau pas buat dosa terus meninggal? Kan jadi su'ul khatimah. Untuk apa? Ya. Orang yang meninggal teman-teman sekalian berharap kembali ke dunia sujud sekali baru meninggal lagi. Kan pernah saya kasih contoh. Kalau detik ini ada orang di antara kita tiba-tiba melihat malaikat maut. Kemudian malaikat maut itu dia lihat yang lain tidak lihat. Dan malaikat maut mengatakan 5 menit dari sekarang ruhmu akan saya cabut. Apa yang dia kerjakan pada saat itu? Dia masih mau lagi berzina, dia masih mau lagi cari makanan kesukaannya, dia masih mau kumpul sama temannya. Mungkin dia lupakan semua orang yang di sekitarnya. Karena dia melihat malaikat maut yang lain tidak lihat. Bagi dia sekarang 5 menit lagi saya akan mati. Saya yakin dia akan melakukan perbuatan yang terbaik. Apakah itu sholat misalnya, atau dia baca beberapa ayat Al-Quran, atau dia bertobat dari dosanya. Sebenarnya kita tidak harus tunggu malaikat maut itu datang dan kita lihat, karena setiap saat dia bisa datang. Maka harus kita sadar, dan kalau kita tidak sadar ini, sadari dan tanamkan dalam diri kita seperti teman-teman, kita akan selalu muncul was-was kayak tadi.
Oh toh saya selalu hadir majelis ilmu kok nggak apa-apa saya buat dosa begini. Nggak bisa. Semua dosa ada konsekuensi hukuman. Berarti kita siap untuk dihukum. Ya. Satu sisi yang lain. Apa jaminannya sholat tadi sunnatul fajar itu berimbang dengan dosa yang antum lakukan? Kalau pernah dengar hadis ini hadis sahih. Disebutkan oleh Al-Mundhiri dalam kitab Targhib Tarhib beliau dan disahihkan oleh Syekh Albani, masuk dalam kitab bab sedekah sebenarnya. Tapi ini berhubungan dengan tentang kisah orang sebelum kita. Dia sangat baik, 60 tahun ibadah. Tidak pernah buat dosa 60 tahun. Di tahun ke-61 ya, datang ujian kepada dia. Datang seorang wanita pelacur, punya trik-trik dalam menggoda. Juga dia punya kelebihan fisik dan paras wajah. Lalu kemudian mengajak atau menggoda laki-laki ini. Terjadilah perzinahan selama 6 hari. Pada saat itu Allah subhanahu wa ta'ala permalukan dia. Ketahuan, dibenci oleh masyarakat sekitar, dia pun pergi. Pada saat dia pergi, dia meninggalkan tempat itu. Ya, dia menemukan, dia kelaparan selama 3 hari gak makan. Terus ditemukan di sebelah kiri kanannya ada orang juga yang kelaparan. Lalu dia dapat sepotong roti. Karena dia lihat orang sebelah kiri kanannya belum makan, dibagi 2 ada roti tersebut. Lalu dia meninggal dunia. Wafat dia pada saat itu. Nah waktu dia wafat kata Nabi SAW, ditimbanglah amal dia yang 60 tahun ibadah. Ya, dengan 6 hari zina lebih berat daripada 60 tahun ibadah. Ibadah ini masuk dalamnya sholat, masuk dalamnya ibadah-ibadah semuanya. Dikalahkan dengan 6 hari zina. Coba bayangkan. 6 hari kalah 60 tahun itu bagaimana ceritanya? Nah itu seperti itu. Kita tidak pernah tahu kan kadar dosa itu. Kalau penanya ini dan kita semua tahu misalnya. Oh Allah kasih kita gitu loh. Keterangan. Zina itu angkanya 90 misal. Curi itu angkanya 100. Riba itu angkanya 120 gitu misalnya. Sholat itu 1000. Kisah ada angka begini, oke saja. Karena kan kita sudah langsung bisa tahu kan, barter nih. Oh, saya sholat 1000, ini dosa cuma 100. Gampang, gak masalah. Kan gitu. Masalahnya kita tidak tahu. Masalahnya kita, dan hadis tadi yang baru saya sebutkan, hadis sahih, menggambarkan beratnya dosa itu. Karena 6 hari zina ngalahin 60 tahun ibadah itu luar biasa. Kan gitu. Jadi jangan anggap remeh. Ya. Bahkan kadang-kadang amal saleh juga terbalik. Bisa mengalahkan banyaknya dosa. Seperti orang taubat di akhir hidupnya. Sekian tahun buat dosa. Dia taubat lalu Allah bersihkan dosanya. Kemudian masuk surga. Bisa saja. Tapi ada poin penting di sini. Mungkin saya tutup pertanyaannya dengan ini ya. Teman-teman sekalian. Amal saleh itu. Yang akan menambah iman kita. Memang tujuannya dipelajari dan diterapkan. Nah. Sebaliknya dosa dan pelanggaran maksiat ini dipelajari untuk dijauhi. Nggak usah dicoba. Nggak usah coba. Dan antum tidak rugi kalau tidak coba. Babi haram. Nggak usah bilang. Oh babi haram. Tapi mungkin saya mau coba. Siapa tahu dagingnya memang enak. Bisa. Nggak usah. Untuk apa? Oh khamr. Coba saya mau coba dulu. Ini saya mau coba dulu. Nggak usah coba dulu. Karena memang itu buruk. Dan itu sebagai bentuk ujian. Kecuali Allah membebankan kita. Misalnya kita punya syahwat. Tapi Allah larang, tidak boleh interaksi sama lawan jenis. Nggak ada pernikahan. Ya wajar orang terjerumus. Allah kasih kita potensi tubuh kita butuh protein hewani misalnya. Tapi Allah larang semua daging. Tidak boleh kita makan. Bukan cuma babi misalnya. Nah, itu wajar orang terjerumus. Oh ini tidak. Iya kan? Udah tetap aja dalam istiqomah. Dan ingat memang teman-teman. Antum mulai istiqomah seperti ini. Itu kalau dulu sebelum antum ikut pengajian. Yang goda antum itu setannya yang kerucu-kerucu itu. Ya. Yang belum ada ijazah SD-nya. Nah. Kalau antum sudah mulai ikut taklim, ini yang tidak bisa itu yang goda, tidak bisa, tidak mempan, harus yang selevel sama antum. Itu ustadz atau kiai, oh yang goda kelasnya beda lagi. Yang begitu. Iblis itu pintar, dia goda. Para nabi-nabi yang goda langsung iblis, gitu kan? Bahkan para sahabat ada yang digoda oleh iblis juga, gitu kan? Yang mencuri makanan Abu Hurairah itu kan dikatakan syaitan. Bisa saja bagian daripada iblis itu. Yang mencuri di Baitul Mal gitu kan di malam hari. Lalu Nabi SAW mengatakan bagaimana tamumu tadi malam hai Abu Hurairah.
Dia mengatakan, ya Rasulullah, dia punya anak banyak, maka saya maafkan. Kata Nabi, dia bohong, dia akan kembali. Dan setelah 3 hari baru Nabi mengatakan, itu syaitan yang menjelma. Gitu kan? Jadi memang kalau kita harus tahu, makin tinggi level iman kita, makin bertambah ilmu, itu pasti yang goda kita juga makin kuat. Maka kita harus terus konsisten. Yang penting teman-teman begini, cara menyelamatkan diri dari syaitan 2, sederhana. Setiap ada bisikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lalu yang kedua, terus jalankan amal soleh itu. Yang jadi masalah ini kalau kita tidak mengerjakan amal soleh. Karena orang kalau saya selalu rasionalkan di pengajian itu, kita sama syaitan ini ibarat seperti di garis star. Kalau kita masih di situ aja, syaitan ini sebagai rival kita, dia bisa mengatakan, kau nggak bisa, kau akan kalah. Dia jatuhkan kita secara jiwa. Nah kita jadi down di situ ya, kita jadi tidak semangat lagi untuk ibadah segala. Tapi kalau kita sudah mulai, walaupun kita tidak usah lari, berjalan aja. Maka syaitan untuk menggoda kita, dia juga harus berjalan. Minimal kecepatannya seperti kita. Kalau kita berlari, dia juga harus lari. Dan kalau kita berlari ini, di mana majelis ilmu hadir, setiap azan sholat, ada orang miskin sedekah. Yang didengar selalu ceramah, itu seperti orang yang lari itu. Di sini syaitan kerepotan. Karena walaupun dia bisikin kita, tidak semua bisikan dia bisa kena. Karena orang lari itu nggak bisa semuanya didengar kan. Nah seperti itu. Orang yang banyak kena jeratan syaitan ini orang yang malas. Kapan antum terjun dalam maksiat? Kalau lagi banyak waktu lowong kan? Duduk di rumah sendirian. Gak dengar pengajian gak apa. Pegang remote handphone, TV atau sedang buka YouTube. Udah. Gak mau dengar ceramah ya maksiat. Akan begitu. Tapi kalau kita sibuk, yang nama saleh maksiat akan ditinggalkan dengan sendirinya. Ya.